اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 175. Ulaika mubtada, orang-orang yang kita sebutkan kemarin tentang orang-orang yang menjual agama untuk kepentingan dunia. Itu gimana? Ulaika, orang-orang itu alladzina ishtaraw, ibaratnya seperti mereka ini membeli ad-dhalalata, kesesatan, maf'ul bil huda, dengan hidayah. Jadi hidayah ditukar dengan kesesatan. Akhadhuha, mereka mengambil dhalalah, ya, badala, itu badalan mestinya ini ya. Kalau menurut saya ini badalan, bukan badalun. Sebagai ganti hal. Kalau menjadi badal ya berarti huwa, perbuatan seperti itu, atau perumpamaan itu, badalun itu ganti. Tapi lebih tepat ya badalan ya, sebagai ganti. Fid dunya, dalam dunia. Tapi kalau di kitabnya badalun ya. Oh, badalahu. Oh ya berarti maf'ul kedua. Yang keduanya akhadha. Badalahu, akhadhuha badalahu, mereka mengambil dhalalah sebagai gantinya hidayah gitu. Fid dunya, dalam dunia. Nah, kalau badalahu ya berarti tepat ya. Ini cetakannya beda-beda, yaitu cetakan yang tidak salah cetak itu hanya Al-Quran yang dijaga sama Allah. Penerbitnya salah cetak iya, tapi kan ada pentasakhahnya. Pentasakhahnya itu nggak cukup satu, bisa 10. Saya kan pernah ke Lajnah Pentasakhan Al-Quran di tahun ini, itu juga saya ke Baitul Quran, juga saya ke sana. Saya ikut workshop 10 hari di sana. Itu untuk pentasakh Quran itu apa? Jadi di Quran itu sama Allah dijaga itu dengan membuat mekanisme yang rigid ya. Jadi di sana itu ada seorang yang digaji PNS. Dia ini mentasakh Quran. Satu hari minimal 3 juz. Jadi dia itu ngaji Quran digaji pegawai negeri. Satu hari 3 juz. Satu orang 3 juz. Nanti kalau satu orang selesai tanda-tangani tanggal, nanti ke orang lain lagi. Ke orang lain gitu. Jadi sampai 10 orang sekitar itulah kira-kira. Jadi Quran itu tasakhahnya itu enggak satu orang, 2, 3, 4. Lalu setelah itu rapat pleno. Gitu. Harokatnya juga ada yang salah, pasti penerbit itu ada yang salah. Harokatnya, terus kemudian tulisannya, ya pasti ada yang salah. Ya itu Lajnah Pentasakhah itu kerjanya itu. Dari mulai terjemah sampai dari mulai kalimat perkatanya dan terjemahnya. Jadi ada timnya pentasakhahnya itu. Nanti ada risalah pleno. Nah, jadi dan di Kemenak itu ada kolom ya, Kemenak Lajnah Kemenak lah pokoknya. Jadi, itu ada kolom pentasakhah. Jadi kalau ada Quran yang salah cetak suruh lapor. Nah, gitu. Tapi selama ini insya Allah, selama yang kita berada di sini sudah aman. Tapi kalau ada yang salah cetak suruh lapor. Gitu. Suruh lapor. Dan Al-Quran dijaga sama Allah dari kesalahan-kesalahan cetak itu. Kalau semua buku bisa salah. Itu. Ya, buku bisa salah. Tapi Quran bisa salah iya, tapi ada pentasakhahnya jadi nggak bisa salah. Dan ini yang menariknya itu apa? Allah jaga itu gimana? Ini cerita pelaku sejarahnya. Waktu itu Baitul Quran tahun ini sebelum ada di situ, itu ada nyewa apartemen lah. Apartemen di mana gitu? Itu ada satu kamar ya. Waktu itu kebakaran, gedung itu kebakaran semua. Lah para pegawai Kemenak itu yang bagian Quran itu, aduh ini gimana? Kita sudah pentasakhah repot-repot ini. File-filenya macam-macam. Ternyata apa? Satu kamar itu sama Allah dijaga dan tidak terbakar. Gedung lainnya terbakar. Jadi satu kamar itu enggak kebakar sama sekali. Quran. Ini kan bukti Allah itu menjaga Al-Quran. Kalau kebakar kan ya gimana? File-file terus kemudian dokumentasi dan hasil kerja mereka kan gimana itu? Nah, Al-Quran dijaga sama Allah sampai segitu. Nah, maka dari itu Al-Quran satu-satunya Quran yang tidak salah cetak dan tidak akan pernah direvisi. Nah, itu. Kalau buku, tesis, disertasi direvisi ya. Kalau kalian nulis skripsi ya, disertasi, oh itu salahnya berulang kali itu. Saya sudah mengalami sendiri kan. Sudah masuk tim baca, pembimbing salah. Setelah pembimbing ACC, direkturnya masih menemukan kesalahan lagi. Bayangkan coba. Padahal saya sendiri ngetik kan sudah saya perhatikan berulang kali kan.
pembimbing dikoreksi ke pembimbingnya, banyak salah cetak, salah ketik, salah macam-macam. Lalu tim membaca, ada yang salah lagi. Diuji 5 atau 4 atau 7 kalau situasi ya, itu salah lagi, ada yang salah. Setelah sudah revisi, tinggal direktur tesis itu, ini salah, judulnya pada waktu. Masya Allah itu. Jadi manusiawi ya. Nah, Quran, makanya Quran seperti itu, ada sampai 10 tim, 10 orang. Kurang lebih saya nggak tahu pastinya ya. Kira-kira seperti ada timnya khusus. Jadi segitu jelimetnya Quran. Dijaga. Udah, inilah orang-orang yang mengambil kesesatan ditukar dengan hidayah. Hidayah ditukar dengan kesesatan. Wal adzaba bil maghfirah, dan mereka ini mengambil siksa, ya, milih siksa daripada ampunan Allah. Mereka menukar ampunan dengan azab. Ini bahasanya apa? Bahasanya Al-Qur'an ya. Jadi orang-orang yang menukar agama dengan dunia, gimana bahasanya itu ya? Orang yang menjual agama untuk dunia, ini ibarat orang yang menukarkan hidayah dengan kesesatan, menukarkan ampunan dengan siksa. Al-mu'addatu lahum. Al-mu'addati ya, sifatnya maghfirah. Yang disediakan lahum bagi mereka fil akhirati, dalam akhirat. Laulam yaktumu, andaikan mereka tidak menyimpan kebenaran itu. Ya. Fama asbarahum. Ini ma di sini ta'ajub ya. Ta'ajub apa? Heran, takjub. Fungsinya untuk takjub. Cek sabar, alangkah sabarnya mereka, gitu bahasanya gitu. Alangkah sabarnya mereka alanar, masuk neraka, merasakan api neraka. Tapi dalam tafsir yang lain disebutkan fama asbarahum itu artinya bukan alangkah sabarnya mereka apa? Bukan, ya itu kan terjemahnya terserah Indonesianya ya. Artinya yang bahasa Arabnya itu ma'ajra'ahum. Apa yang buat mereka itu berani untuk masuk neraka gitu. Apa yang buat mereka itu berani, kok kendel gitu ya. Kok berani sekali dia itu masuk neraka. Modalnya apa? Nah, gitu. Itu ya, modalnya apa kok berani sekali mereka masuk neraka gitu ya. Sampai menukar agama dengan dunia gitu. Mereka itu punya kekuatan apa kok sampai sabar masuk neraka, lebih baik gitu. Takjub ya, heran gitu. Masuk neraka nggak enak kok mau, itu ya. Ay ma'asyadda sabrahum, alangkah kuat sabarnya mereka. Ya takjub ini ya. Saya kok takjub ada dua, apa? Ma'af'alahu sama af'il bih. Dalam Al-Qur'an digunakan dua-duanya kan? Asmi' bihim wa absir. Nah, itu takjub, bukan perintah, itu takjub. Yang kedua ma'asbarahum, jadi ma'af'alahu, itu seghotnya. Ma'asyadda sabarahum ya, wa huwa ta'jibun. Kalimat ini merupakan ta'jub lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Min irtikabihim, dari perbuatan mereka. Irtakabah itu melakukan ya, perbuatan mereka semuanya. Mujibatiha, ini maf'ulnya irtikab. Masdar itu bisa mengamalkan. Mujibatiha, hal-hal yang mengharuskan mereka masuk neraka. Min ghairi mubalatin, tanpa apa? Tanpa peduli. Kalau menurut saya, Allah misab ya, menurut saya ya, ini bukan lil mukminin tapi lil Yahudi menurut saya. Kan kemarin kita bicara Yahudi kan? Tahu entar? Kita kemarin bicara Yahudi kemarin. Khitabnya itu Yahudi, meskipun berlaku untuk seluruh umat Rasulullah, tapi kalau di sini mukminin ini yang nggak pas. Ini menurut saya wallahu bisawab, ini yang benar, ini lebih tepatnya lil Yahudi. Nah, ya namanya orang terus kan ya ada salahnya, masa harus benar terus. Wallahu bisawab ya. Kan menyimpang. Yang kemarin-kemarin itu kan Yahudi. Lah kok ini mukminin, kan nggak cocok gitu. Karena ulaika itu kan kembali gambarnya kepada innallazina yaktumuna gitu. Jadi ini menurut saya lil Yahudi, bukan lil mukminin. Min ghairi mubalatin, dari tanpa peduli. Wa illa, kalau peduli fa yusabrin lahum, maka bagi gimana? Mubalah itu peduli. Ya, ghairu mubalah berarti enggak peduli. Sekarang itu ada bahasa Arab baru namanya al-mubalah.
Kan la itu kan nggak bisa dimasuki al kan. Kalimat huruf kan nggak bisa dimasuki al. Kalimat huruf nggak bisa dimasuki al. Tapi sekarang bahasa kan mengalami perkembangan. Ada sekarang itu bisa dimasuki al. La menjadi Allah. Kita plastik nggak ada begitu. Allah mubalah namanya. Berarti sikap tidak peduli. Sikap anti mazhab namanya Allah mazhabiyah. Bukan Allah tapi Allah. Al-la mazhabiyah. Jadi sudah kamus modern ya. Seperti kayak isyriniyat itu sekitar 20. Kamus klasik nggak ada. Isyriniyat sekitar 20. Ya, ini seperti miliun itu kan kalimat baru itu. Di kitab klasik mana ada miliun, alfu alf. Karena orang zaman dulu nggak mungkin punya uang sejuta. Orang zaman Nabi dulu itu, orang zaman bahasa Arab dulu kan. Nah, sekarang sudah banyak uang sehingga menjadi miliun. Itu bahasa baru. Dulunya alfu alfi. Bi alfi alfi la haula wala quwata illa billah. Sejuta la haula wala quwata illa billah. Kita mestinya kan bi miliun la haula wala quwata billah kan. Dulu nggak ada kalimat miliun. Artinya alfu alf. Kalau 1 miliar berarti alfu alfi alfi lagi. Tambah lagi alfi 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 alfi. Ya. Tuh. Ya itu. Jadi itu mereka ini menukar ampunan dengan azab siksa. Lah, kenapa mereka itu kok seperti itu? Kan pertanyaannya begitu pertanyaannya. Kok bisa mereka sudah tahu begitu? Perhatikan ya, perhatikan lagi. Orang itu kan tahu mencuri itu kan nggak benar, nggak baik ya, zina itu nggak bagus. Tapi kenapa orang melakukan kan? Itu menunjukkan sesungguhnya orang itu berbuat bukan atas dasar kebanyakan, saya ulang lagi, kebanyakan rata-rata orang itu bertindak bukan atas dasar otak yang menggerakkan, tapi hati yang menggerakkan. Otak itu hanya mengatur teknisnya aja. Orang maksiat, ya pencarian maksiat itu bisa aman, enak, terkendali, itu otak yang mengendalikan. Tapi kalau mendorong orang bergerak itu hati. Misalkan orang mau mencuri, hati mencuri sama ya, naudzubillah ya. Lah, gimana cara mencuri supaya aman gak ketahuan? Itu otak yang bergerak dia. Ya otak itu ya bertindak, ini berfungsi. Sama juga orang mau berbuat baik, saya mau dekat dengan Allah. Ilmunya gimana cara mendekat dengan Allah? Itu pakai ilmu. Tajwidnya dipakai, gunahnya ilmu kan? Mau ngaji Quran, saya mau ngaji Quran dekat dengan Allah. Lah, ngaji Quran itu kan nggak mungkin ngawur, ada ilmunya. Otaknya dipakai. Gimana? Gunah, ikhfa, qafnya, ainnya, kan pakai otak. Lalu kemudian bagaimana hubungan hamba dengan Allah sebagai penciptanya? Nah, itu kan pakai ilmu tasawufnya dipakai, otak. Tapi menggerakkan, mendorong itu apa? Hati. Lah kenapa orang itu setahun neraka gak enak kok masih melakukan hal yang masuk neraka kan gitu? Kan gitu kan? Nah, karena jawabannya hatinya bermasalah. Kenapa hatinya bermasalah? Karena dia nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Karena nggak ada nutrisinya. Kenapa nggak dikasih nutrisi? Karena dia tidak wiritan. Kenapa nggak wiritan, nggak berzikir kepada Allah? Karena dia ngantuk. belum wiritan ya. Nanti habis ini wiritan. Wow, itu makanya saya bilang wiritan itu start di situ. Zikir kepada Allah start di situ, start. Kalau sudah orang nggak zikir itu gimana ngontrolnya? Nggak mempan, dikandani nggak mempan. Paham enggak, paham ya? Itu. Makanya kita ini sesungguhnya juga butuh, bukan juga butuh ya. Yang pertama kali itu ya penggeraknya ini, hatinya ini gerakkan. Masalah lagi itu apa? Masalah lagi itu begini, dorongnya kuat, zikirnya kuat ya zikir. Jadi dia menjadi orang baik, kuat, tapi nggak punya ilmu juga problem dia. Dia problem juga, mau ceramah, saya mau jadi pewaris Nabi, saya mau dapat pahala ulama, nggak ilmu. Tapi dia nggak punya ilmu, nggak belajar, nggak mondok, nggak mau susah untuk mutolaah misalkan. Ceramah ya ngawur ceramahnya. Itu yang penting harus semangat. Ada orang setegur, salah keliru. Amar ma'ruf munkar kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Langsung, haram. Orang minum langsung dicabut itu. Nah, kemudian orang zina langsung dipukul, zina ini.
mencuri, mana tangannya? Potong. Oh, ini kan dia tidak tahu Quran yang lain. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Idfa' billati hi ahsan. Gitu wajadilhum billati hi ahsan. Yang penting pokoknya main formasi falyughayyirhu biadi, kalau nggak bisa fabilisani, dikritik sana sini, fabilisani Rasulullah bersabda. Kacau dia. Lah ini berarti otaknya, ilmunya belum dikasih nutrisi. Apa nutrisinya? Belajar. Gitu. Kalau otak belajar toh? Belajar. Otak belajar. Menggerakkannya hati. Dan rata-rata kita ini untuk nutrisi otak untuk kita ya, kalangan kita ini sudah bagus, otaknya sudah bagus, sudah banyak nutrisinya. Kita belajar sudah SD, sampai kuliah, sampai mondok, macam-macam ceramah, YouTube sudah tersedia, Facebook, apa aja sudah ada. Tinggal penggeraknya ini yang belum. Nah, maka kita butuh zikir kepada Allah supaya bisa menggerakkan. Gitu. Satu orang ngaji nangis-nangis itu nggak nangis biasa aja, ngapain? Itu karena hatinya beda. Jadi khusyuk semua itu pemberian dari Allah. Kita bisa ngaji khusyuk itu dari Allah pemberiannya. Dari mana mulainya? Ya kita harus niat khusyuk. Ya Allah, saya kepingin khusyuk ya Allah gitu. Setelah kepingin khusyuk apa? Kepingin hudur. Setelah itu apa? Baru kemudian kita Allah yang bergerak. Artinya terserah Allah nanti. Pemberian. Kalau kita khusyuk itu pemberian dari Allah. Kita bisa ngaji dengan baik itu pemberian dari Allah. Cuma ada usaha ya. Ini kita selesaikan aja karena ini nanti sama dengan atas. Habis itu laisal birra ini sudah beda pembahasannya. Kita lagi aja ini. Zalika allazi dzukira min aklihim an-nara min aklihim dia. Ya. Ya wis. Zalika yang kita sebutkan tadi, allazi dzukira yang disebutkan tadi ini mubtada ya, masih mubtada. Min aklihim apa? Ini bayan. Yaitu keterangan tentang mereka makan an-nara, ini maf'ul, makan api, wa ma ba'dahu, dan setelahnya kalimat. Kenapa mereka kok sampai seperti itu, layak mendapatkan siksa dan seterusnya ya? Bi anna, sebabnya kenapa? Bi annallaha, sesungguhnya Allah nazzala khabar, menurunkan Alkitab bil haqqi, dengan kebenaran. Muta'alliqun binazala, artinya kitab Allah turunkan dengan kebenaran. Fakhtalafu, tetapi mereka ini apa? Berbeda-beda fi dalam masalah kita. Berbeda dalam apa? Dalam segi penerimaannya. Ada yang terima dan tidak menerima. Haitsu amanu, sekiranya mereka ini beriman sebagiannya ya, bi ba'dhi, dengan sebagian kitab. Jadi mereka ini beriman kepada Allah, kepada Alkitab, tapi separuh aja. Wa kafaru, mereka ini mengingkari bi ba'dhi, dengan sebagian kitab. Dengan caranya gimana mengingkarinya? Bikatmihi, dengan menyembunyikan Alkitab. Jadi mereka ini yang cocok dipakai, yang nggak cocok ditinggalkan. Wa innal ladzina ikhtalafu, sesungguhnya orang-orang yang berbeda fil kitabi, dalam masalah kitab, bidzalika, dengan yang kita sebut tadi, menyimpan kebenaran ya sesuai dengan selera mereka. Wahum, nah ini utawi mereka mutada al-yahud, Yahudi. Maka kemarin ya, tadi saya sampaikan ilmu ini nggak cocok ya. Yang lebih tepatnya lil Yahudi. Ya, kalau bisa dikasih tulisan ya. Wahum al Yahudu, itu orang Yahudi. Wakil al musyrikun, dikatakan itu adalah orang-orang musyrik fil Quran, dalam Al-Quran. Haitsu qala ba'dhum, sekiranya mereka mengucapkan syi'run, kalimat syair. Ini i'rab hikayah namanya. Ini mestinya adalah maf'ul, tapi kenapa kok mutada? Karena ini i'rab hikayah. Mereka mengucapkan syair. Jadi Quran dianggap sebagai syair. Wa ba'dhum, sebagian dari mereka mengucapkan sihrun, yaitu sihir. Ini i'rab hikayah ya. Wa ba'dhum kahanatun. Dan sebagian mereka mengucapkan itu sebagai apa? Mantra-mantra. Kahana ini syair, sihir, kahana. Nah, khabarnya inna lafi syiqaqin, itu termasuk orang-orang yang dalam perpecahan, khilafin ba'idin, yang jauh anil haqqi, dari kebenaran ya. Jadi orang-orang itu yang berbeda dalam penerimaan Alkitab itu
Allah ibaratkan sebagai orang-orang yang berada dalam apa? Golongan perbedaan yang jauh dari kebenaran. Maka semakin orang itu dekat dengan Al-Qur'an, maka semakin dia dekat dengan kebenaran. Nah, maka banyak ulama-ulama itu kalau lagi putus asa atau lagi pusing ya, sakit kepala karena problem, itu solusinya Al-Qur'an. Nah, itu ada nur, ada cahaya. Kalau kita merasa hidup kita gelap, Al-Qur'an nur, cahaya. Kalau kita merasa dalam keadaan nggak tahu dalil bukti, Quran itu burhan. Nah, sebagai petunjuk, dalil ya. Nah, Quran itu lengkap. Sakit syifa. Ruhnya mati, Quran juga sebagai nazala birruhul amin, bukan itu ruh itu dalam Al-Quran inna auhayna ilaika ruham min amrina. Nah, jadi Al-Quran juga namanya ruh. Orang itu kalau selalu baca Quran, ruhnya hidup. Nah, gitu. Coba kalau kalian baca Quran ya, baca Quran dengan tartil, dengan tadabbur, dengan sungguh-sungguh niat minta khusyuk kepada Allah, itu biasanya salah satunya ruhnya itu hidup tajam, berarti firasatnya itu sering sesuai. Nah, gitu. Biasanya hatinya itu hidup karena ruhnya hidup gitu. Bercahaya karena apa? Ada Quran. Quran itu sudah super lengkap, super konkret ya. Apa aja ada dalam Al-Quran. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk selalu berada dalam rel jalan yang Allah ridhoi dan kita selalu dekat dengan Al-Quran. Ayo kita ibadallah.
fi